Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak sekalian, siswa-siswi SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro yang saya cintai? Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Ustadz Mufid untuk melanjutkan pembelajaran PAI, ya, pelajaran PAI aspek Al-Quran. Apa kabar anak sekalian? Kabar baik tentunya. Kami harapkan anak selalu sehat, ya, selalu menjaga diri, ya, di tempatnya masing-masing, ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, ya, kesehatan dan juga menjaga stamina supaya selalu sehat, sehingga kita dapat terus-menerus, ya, semangat untuk belajar. Nah, anak-anak sekalian, selalu jangan lupa, ya, patuhi protokol kesehatan, ya, dimanapun kita berada, terutama di luar rumah, ya, terutama di luar rumah. Baik anak-anak sekalian yang saya sayangi, untuk pelajaran pada kesempatan kali ini, PAI aspek Al-Quran pada kali ini adalah pelajaran ke-6, ya, pelajaran ke-6, ya. Melanjutkan, kalau kemarin sudah aspek surat Ad-Duha, ya, sekarang adalah kita lanjutkan aspek PAI aspek Al-Quran pelajaran surat Al-Lail, ya, surat Al-Lail. Bisa dibuka, disiapkan anak-anak pada halaman 136, ya, 136. Untuk Ustadz siapkan materinya, anak-anak bisa menyiapkan buku paketnya, ya. Ini sudah. Baik, anak sekalian, kita sudah siap ini. Coba Ustadz, ya, mulai untuk pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Al-Islam pelajaran ke-6 aspek Al-Quran, ya. Pada subbab B ini membaca, menghafal, dan menyalin surat Al-Insyirah, ya. Membaca, menghafal, dan menyalin surat Al-Insyirah kelas 4 pada semester 2 ini. Baik, kita terlebih dahulu, karena dengan kita membaca Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya, ya. Selain untuk menenangkan hati dan juga sebagai obat bagi orang mukmin, Al-Quran itu juga dapat menjadi penolong atau syafaat bagi para pembacanya di hari akhir nanti, ya. Makanya jangan kita segan-segan untuk selalu rajin membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Setelah itu kita jangan bosan-bosan anak ya untuk selalu membaca Al-Quran ya, setiap hari ya, bisa habis sholat maghrib misalnya berapa puluh ayat ya, mungkin 1 sampai satu surat atau secukupnya ya habis maghrib ya, rutin dengan. Baik, kita buka surat Al-Lail ayat 100 surat ayat 1 sampai 20 ya. Anak menyimak dulu, nanti kita bersama-sama membaca. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna fakazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Di surat Al-Lail ini ada 21 ayat ya. Dari pertama wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla al-ayat dan seterusnya ya. Bisa anak ulang-ulang untuk berlatih membaca ya, berlatih membaca dengan fasih, dengan bacaan tartil ya, dengan sesuai dengan kaidah tajwidnya, makhrajnya, panjang pendeknya, tasdidnya ya, dan sebagainya. Baik anak sekalian, kita lanjutkan untuk aktivitas kita ya sebagai siswa ini, tentu supaya ya dapat baca dengan lancar, dapat membaca, memonitor mana yang belum lancar, mana yang kurang lancar, kita baca satu persatu ayatnya ini ya. Nanti bisa dengan disimak oleh oleh kakak atau oleh orang tua ya di rumahnya masing-masing, atau nanti juga memutar ya bacaan murotal Al-Quran tajdid ya surat Al-Lail ini. Baik, kita bisa memberi tanda contreng atau centang apakah ayat pertama ini saya sudah bacaannya lancar apa belum. Contohnya auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal-laili idza yaghsha. Apabila ini sudah lancar maka dicontreng yang lancar, apabila kurang maka ini diulang lagi sampai lancar. Wal nahari idza tajalla. Nah, ini
Ini yang kedua ya. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna fakazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Jadi ini dibaca, dihafalkan ya, sesuai dengan tandanya, apakah sudah lancar apa belum, dilatih bacaannya ini pada halaman 137 ya, di masing-masing di buku paket diberi tanda contreng ya, mana yang sudah lancar, mana yang belum lancar bacaannya. Baik, kita lanjutkan anak sekalian, terjemahan dari surat Al-Lail yang pertama. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang ya. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang ya. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini Allah bersumpah pada adanya siang dan malam, adanya malam apabila menutupi cahaya siang, apabila siang telah terang benderang, dan adanya penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini adalah sebagai sumpah Allah dalam surat Al-Lail. Ada tiga macam ini ya: malam, siang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Wa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan ya hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan ya, membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, ya, maka kami kelak akan mempersiapkan baginya jalan yang mudah. Kami kelak akan mempersiapkan baginya jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil ya, dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, nah, serta mendustakan adanya pahala terbaik ya. Fasanuyassiruhu lil usra, nah, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
kalau orang bakhil itu bisa Allah memberikan jalan yang sukar ketika ya di akhirat nanti. Ya. Lanjutnya adalah wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Inna alaina lal huda. Nah, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Fa'anzartukum naran talazza. Maka kami memperingatkan kamu ya dengan neraka yang menyala. La yaslaha illal ashqa. Ya, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Jadi tidak ada orang yang masuk neraka itu kecuali orang yang paling neraka. La yaslaha illal ashqa allazi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Ya. Allazi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seseorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala sawfa yarudha, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Jadi orang yang mencari ridha Allah maka hidup di akhirat nanti akan mendapatkan kepuasan, yaitu surga. Maka anak jangan segan-segan untuk menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang soleh, ya, anak yang soleh, ya, menjaga agamanya, ya, menjaga imannya, ya, selalu berbuat baik. Ya. Baik anak sekalian, dilanjut pada kosakata surat Al-Lail. Pertama ada walaili. Apa itu artinya walaili? Walaili adalah artinya demi malam. Kemudian ada tajalla. Tajalla adalah terang benderang, ya. Wanahari idza tajalla. Di siang hari itu terang benderang, ya, karena ada matahari. Lasyata fa'ama lasyata inna sa'yakum lasyata. Ya, syata ini adalah sungguh berbeda-beda. Ini inna sa'yakum lasyata, sesungguhnya usaha kamu itu memang berbeda-beda. Lasyata itu apa? Sungguh berbeda-beda. An-nahar adalah siang. Ya, akto adalah memberikan. Akto adalah memberikan. Itu kosakata yang kita juga pahami, ya, kita jelaskan di sini. Untuk memahami pada pelajaran surat Al-Lail ini, isi kandungannya adalah kita tahu bahwa surat Al-Lail ini terdiri dari 21 ayat. Surat yang ke-92 termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Ya, surat Al-Lail ini diturunkan sudah surat Al-A'la, sesudah surat Sabihi isma rabbikal a'la itu, ya, sudah surat Al-A'la diturunkan surat Al-Lail. Nah, dalam ayat 1-3, anak-anak sekalian, Allah bersumpah 3 macam pada hal. 1, demi malam, walaili, ya, walaili idza yaksha, demi siang, ya, dan juga demi penciptakan laki-laki dan perempuan. Ini ada 3 macam sumpah Allah dalam surat Al-Lail, ya.
ya, ayat 1 sampai 3. Ya. Kemudian anak sekalian, disebutkan di dalam surat Al-Lail tadi bahwa usaha manusia itu memang berbeda-beda, betul ya, berbeda-beda. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi sopir, ada yang jadi masinis, ada direktur, dan macam-macam, itu berbeda-beda. Tetapi dari situ Allah akan melihat dari perbedaan usaha-usaha itu mana yang nanti mempunyai amal baik dan mana orang-orang yang mempunyai amal buruk. Di situ akan dibaca oleh Allah, akan dicatat oleh Allah. Nah, karena itu kalau kita berkaitan dengan harta benda, ya jangan juga segan-segan untuk bersedekah, ya karena bersedekah itu bagian dari perintah bagi orang-orang yang bertakwa supaya membagi rezekinya yang dari karunia dari Allah itu, supaya ingat kepada sanak kerabatnya yang mungkin kurang beruntung dari segi harta. Maka perlu orang-orang dermawan, ya, termasuk anak-anak ini jadi anak yang dermawan, saling suka membantu kepada orang lain. Nah, kenapa bagi orang bakhil itu sebaliknya, bukannya dia menyodaqohkan, memberikan hartanya, malah dia itu menyimpan sebanyak-banyaknya hartanya sehingga dia bakhil, dan dengan kebakhilannya itu sudah tidak kurang apa-apa dan dia akan merasa dirinya cukup, tidak membutuhkan pertolongan dari Allah. Dan biasanya juga orang-orang yang bakhil ini juga mendustakan pahala akhirat, pahala surga, tidak percaya karena sudah merasa berhasil menikmati hidup yang mewah di dunia ini. Nah, karena itu bagi orang-orang yang bakhil yang demikian itu berbeda dengan orang yang amalnya bagus, ya, orangnya dermawan, dia akan mendapatkan kemudahan di akhirat, jalan yang mudah, ya surga. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang bakhil, Allah menyediakan diberi jalan mereka ini di surga, di akhirat nanti mendapati jalan yang sukar, ya, jalan yang sulit, ya, yang sengsara. Yaitu jalan yang sulit, yang sengsara itu adalah tidak lain adalah neraka. Itu, ya. Ini yang harus kita juga pahami bersama. Berikutnya adalah anak-anak sekalian, kita bisa melihat, bisa membaca, ya, pada materi uswah hasanah ini sebagai satu teladan bagi kita. Ada seorang pemilik pohon kurma, ya, yang pohon kurma itu sudah waktunya panen, tetapi sebagian batangnya itu ada yang menjulur ke rumah tetangganya itu. Nah, bahkan tidak diberi hasil panennya itu, ya, orang pemilik pohon kurma ini tidak juga memberi sebagian kurmanya kepada tetangga yang kebetulan pohonnya itu menjulur ke rumah tetangganya. Bahkan yang jatuh pun itu, ya, yang ketika dipungut diambil oleh anak tetangga, nah, dengan serta-merta, dengan tidak kasihan, meminta anak itu untuk memuntahkan lagi, mengeluarkan lagi makanan yang sudah diambil dari kurma yang jatuh. Nah, ini kebetulan yang tetangga yang pemilik pohon kurma ini adalah orang fakir, orang miskin. Nah, ini kemudian mengadu kepada Rasulullah bahwa pemilik kurma ini, ya, setelah marah-marah ini, kemudian si fakir miskin ini datang kepada Rasulullah bagaimana, ya, mengadu bahwa orang, ya, yang mengetahui batang pohon kurmanya itu berada di halaman rumahnya tetapi tidak mau membagi hasil panennya, hasil panen kurmanya itu, bahkan menghardik anak kecil, ya. Ini kemudian Nabi tetangga fakir miskin itu kemudian mengadu kepada Rasulullah. Hal itu didengarkan ketika, ya, dipanggilah orang yang pemilik pohon kurma Rasulullah,
barang siapa yang mau mengikhlaskan pohon kurma yang menjulur itu diberikan kepada tetangganya, maka akan diberi surga di akhirat nanti. Tapi pemilik pohon kurma ini dasar rakus, dasar bakhil, tidak mau, bahkan ya, marah-marah. Kemudian percakapan Rasulullah dengan pemilik pohon kurma ini didengar oleh seorang dermawan, ya. Seorang dermawan ini kemudian menemui pemilik pohon kurma, akan membeli dan akan memberikan hasil beliannya itu diberikan kepada tetangga miskin yang punya anak ini, yang punya anak ini. Nah, berhasillah si dermawan ini membeli batang pohon kurma ini, kemudian dia menemui Rasulullah dan berjanji akan memberikan kepada fakir miskin. Cita-citanya apa? Tujuannya apa? Tidak lain mencari ridha Allah, dan sebagaimana janji Rasulullah akan diberikan surga nanti di akhirat. Nah, anak sekalian, dari situ dapat kita jelaskan, disimpulkan bahwa tidak ada untungnya orang yang bakhil itu, tidak ada manfaatnya orang yang bakhil itu. Kita lihat orang yang dermawan itu dijanjikan oleh Allah nanti kehidupan yang memuaskan, yaitu surga, sementara orang yang bakhil itu nanti akan mendapati hidup yang sulit, ya, di akhir nanti. Makanya kita pandai-pandailah menjadi orang yang dermawan, orang yang selalu membantu orang baik. Itu saudara kalian. Untuk mengecek hafalan anak-anak sekalian, berilah tanda contreng atau centang pada ayat yang telah kalian hafalkan. Mana yang ayat 1, kedua sampai ke 21 itu mana yang sudah lancar hafal, maka diberi tanda contreng ya pada angka ini. Ya, yang belum dipelajari lagi, diulang lagi, dilatih lagi, kemudian mintalah tanda tangan pada orang tua di buku paket pada halaman berapa? Halaman 142. Dan jangan lupa juga anak-anak bisa menyalin ya surat Al-Lail ini pada ayat 1 sampai berapa ini? Sampai 10 ya, sampai 10. Bisa di buku paket, bisa di buku tulisnya masing-masing. Nah, anak sekalian, demikian atas perhatiannya dan selamat belajar. Anak-anak bisa untuk berlatih soal ya, tugas surat Al-Lail ini bisa dibuka, disimak SD Mudabu ya, disimak SD Mudabu di LMS pada pelajaran Al-Quran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.